kemudiannya aidon juga. Kenapa disebutkan aidon? Karena hadis pertama juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis kedua juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, Ilqala alaina rajul, pada saat itu datang kepada kami seorang laki-laki, syadidul bayad siyab, pakaian yang putih sekali, syadidul sawal syahr, pakaian yang putih sekali, yang kemudian rambutnya hitam sekali. La yura alaihi athar safar, kami tidak melihat padanya ada bekas-bekas bahwasanya berjalan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal siapa laki-laki ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia langsung duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, baik kita bahas sedikit bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuturan dari Umar bin Khattab ketika mereka duduk bersama Rasulullah. Kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu apa yang bisa dipahami? Ketika kami duduk bersama Rasulullah, pemahamannya apa? Ternyata Rasulullah itu tidak seperti yang disebutkan sebagai pemimpin yang jauh dari umatnya. Bukan seperti yang kita bayangkan kita jadi seorang presiden tidak mau bergabung dengan rakyatnya. Ketika kita ada seorang pemimpin hebat tidak mau berduduk dengan rakyat, enggak. Rasulullah ini mau juga berduduk dengan para sahabatnya. Ketika mereka kumpul bersama Rasulullah, ketika kumpulnya mereka bersama Rasulullah itu datang seorang laki-laki. Dan laki-laki ini pertama datang dalam kondisi yang sangat bersih sekali, bersih, bajunya putih, rambutnya hitam gitu. Dan tidak ada sama sekali bekas-bekas bahwasanya dia ini orang yang berjalan jauh. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal laki-laki ini. Bapak Ibu kalau ke Makkah, yang haji umrah, Bapak Ibu lihat. Di sana itu jalan dan apa? Aspal, Mas. Tadi sampingnya apa? Pasir semua kan? Pasir batu. Kalau angin datang, itu kan pasir-pasirnya naik. Maka biasanya kalau orang berjalan jauh dari arah itu pasti kelihatan dia ini orang-orang yang berjalan jauh. Kenapa? Ada bekas-bekasnya. Pasti bagian seperti ada kecelakaan gitu kan. Dan laki-laki yang datang ini tidak dikenal oleh orang dan tidak ada bekas-bekas bahwasanya dia orang yang dikenal. Dan tidak ada salah pun yang mengenal laki-laki ini. Dan nanti ada ketahuan hadis kepada laki-laki ini. Terus dia duduk langsung kepada Rasulullah SAW. Dia mendekati Rasulullah dan saking dekatnya itu kata Umar bin Khattab, fa'asfala rukbatihi ila rukbatihi. Karena saking dekatnya kepada Rasulullah itu, dia langsung menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi 'ala kaffaihi, dan saking akrabnya dia merasa, langsung meletakkan tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan, menjawab, al-Islam, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah. Ketika yang disebut dengan Islam itu ialah ketika dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dia mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dia mengeluarkan zakat.
Wa tasumu Ramadan, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, yang kelima, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan berhaji bagi orang yang sanggup. Setelah Rasulullah sebutkan seperti itu, dia langsung mengatakan, "Wadaqta," dia mengatakan Anda benar. Tadi dia bertanya, dijawab oleh Rasulullah, terus dia katakan Anda benar. Kira-kira bagaimana dia? Dia bertanya tapi membenarkan, Anda benar gitu. Seperti memuji gitu kan. Fa'ajibna lahu, dan kami pun terkejut, kata sahabat. Dia bertanya, dia membenarkan, dan rasa terkejut. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Dia tadi datang bertanya kepada Rasulullah dan dia membenarkan. Kemudian dia lagi bertanya, "Fa'akhbirni 'anil iman." Muhammad, ceritakan kepada aku apa itu iman. Rasulullah menyebutkan iman itu adalah an-tu'mina billah, anda mengakui Allah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir, wa nu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada Allah dan qadar, baik pada itu baik maupun qadar. Qala, dia berkata lagi, "Sadaqta, Anda benar." Dia bertanya, dia yang membenarkan. Qala, kemudian dia bertanya lagi, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Muhammad, ceritakan kepada aku apa itu ihsan. Qala, an ta'budallah. Rasulullah mengatakan, ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kalian menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kalian melihat Allah. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau ternyata dalam ibadah kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, Anda harus meyakini bahwasanya Allah melihat kalian. Itu ihsan. Apa? Anta abdullah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kalian ternyata tidak sanggup dalam ibadah kalian melihat Allah, kunci berikutnya, fa innahu yaraka, maka ingatlah sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Kemudian mengatakan, "Sadaqta, Anda benar." Yang pertanyaan berikutnya, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Muhammad, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat itu. Qala, Rasulullah berjawab, "Al-mas'ul 'anha bi'a'lam min al-masail." Yang bertanya itu tidak lebih baik daripada yang ditanyakan. Rasulullah tahu sebenarnya siapa orang ini. Rasulullah yang bertanya itu, yang ditanya itu tidak lebih baik daripada yang bertanya. Maksudnya berarti Rasulullah bilang, yang ditanya itu kan Anda, bukan saya, gitu kan? Qala, setelah kita tersebut, kalau begitu, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu Muhammad, ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda akan terjadi hari kiamat itu. Jadi kan pertanyaannya, Muhammad ceritakan kepada saya kapan terjadi hari kiamat. Kata Rasulullah, tidak mungkin kalau saya lebih tahu daripada Anda. Kalau begitu kata Rasul, kata lagi tadi, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, tunjukkan kepada saya tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Qala, Rasulullah menjawab, salah satu tanda-tanda akan terjadi hari kiamat itu, an-talidal amatu rabbataha. Engkau akan melihat seorang ibu akan melahirkan tuannya. Yang kedua, wa anqurul hifat al-ghada al-'alata al-'amshati yaquluna fil bunyan. Engkau
berlomba-lomba membuat bangunan yang bangunannya itu sampai ke langit. Kemudian dia pergi. Pada bintu malian qala. Kemudian dia pergi. Pada bintu malian qala. Dan dia mengingatkan mereka ketika dengan kiraan terbengong gitu. Setelah dia selesai bertanya, sedang mendapatkan jawab, dia pergi. Dan pada itu para sahabat masih dalam keadaan belum ini. Lalu Rasulullah bertanya, ya Umar, wahai Umar, ada jadi manisai, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya itu? Qultu, Umar, saya berkata, saya menjawab ya Rasulullah, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Sesungguhnya Umar yang datang tadi itulah malaikat Jibril. Apa maksudnya? Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini pertama kita akan bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Iman, diriwayatkan juga Imam Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Iman juga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh pertama Muslim, akan ditemukan dalam kitab Muslim. Yang kedua, ditemukan dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Yang ketiga, tertemu dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Yang keempat, tertemu dalam kitab An-Nasa'i. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam empat kitab. Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. Itu ya. Pertama hadis ini takhrijnya ditemukan dalam kitab Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. Oke, itu ya. Hadis ini ditemukan dalam empat kitab tadi. Berarti sudah banyak kan? Yang kedua, apa kualitas hadis ini? Kualitasnya sahih. Kenapa sahih? Pertama ditemukan dalam kitab Muslim. Bapak Ibu dirahmati Allah, para ulama sepakat kalau hadis itu ditemukan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari atau Muslim, itu sudah otomatis sahih. Tidak perlu dikaji lagi. Makanya nanti, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ketika Imam Bukhari dan Muslim sepakat, nama riwayatnya apa? Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat. Nama istilah lain istilahnya apa? Muttafaqun alaih. Kalau ditemukan hadis itu dalam kitab Bukhari dan Muslim, namanya Muttafaqun alaih. Kalau nanti Bapak Ibu baca buku disebutkan Muttafaqun alaih, itu berarti hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau nanti Bapak Ibu sudah temukan dalam kitab Wahu Syaikhan, diriwayatkan oleh dua orang syekh. Maksud itu adalah Bukhari dan Muslim. Baik, ulangi lagi. Hadis ini tadi terdapat dalam kitab Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i. An-Nasa'i. Apa kualitas hadisnya? Sahih. Sahih. Berarti kalau sahih apa perlu dibahas lagi permasalahan tentang kualitasnya? Tidak perlu lagi. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang Allah, kita coba bahas sedikit tentang hadis ini. Qala Ibnu Daqiq al-Id. Ibnu Daqiq al-Id mengatakan hada hadisun 'azim. Hadis ini hadis yang sangat dahsyat. Hadis ini sangat dahsyat sekali. Karena hadis ini mengajarkan bagaimana kita beragama dengan baik dan benar, bagaimana agama ini mengajarkan kita untuk senantiasa belajar dengan baik dan benar. Baik, dinul Islam mencakup tiga hal. Agama Islam itu mencakup tiga hal. Pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Islam, Iman, ihsan. Ihsan. Apa itu Islam? Islam berbicara tentang masalah lahir.
Jadi Islam itu berbicara tentang masalah fisik, ibadah fisik. Iman berbicara tentang masalah batin. Karena kita mengimani, meyakini tanpa ada bentuk, ya kan? Keyakinan ada dalam hati, maka disebut dengan iman batin. Sedangkan tadi Islam, kalau kita lihat dari percakapan tadi, Islam itu adalah rata-rata dia perbuatan jasmani, sholat, gitu kan? Sholat apa yang digunakan? Jasmani, zakat, puasa, gitu kan? Nah, kalau iman ini keyakinan itu mana? Dalam hati. Ihsan mencakup keduanya. Ihsan itu adalah ibadah jasmani dan iman, ibadah rohani. Maka yang paling tinggi itu adalah ihsan. Setelah Islam baru ada iman. Dari keduanya digabungkan maka jadilah ihsan. Dan iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Iman mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Islam. Tidaklah keislaman dianggap sah kecuali jika terdapat padanya iman. Lihat, perhatikan. Tidaklah keislaman dianggap sah kecuali jika terdapat padanya iman. Karena konsekuensi dari syahadat mencakup lahir dan batin. Ketika kita mengucapkan syahadat, bukan hanya ibadah batiniyah, tapi juga ibadah, bukan hanya ibadah lahiriah, tapi batiniyah. Demikian juga iman, tidak sah kecuali ada Islam. Tidak mungkin seseorang itu beriman kalau dia bukan Islam. Bisa diraih? Iman itu posisinya berada di atas Islam. Tapi syaratnya tidak mungkin seorang itu beriman kalau dia tidak Islam. Demikian juga iman tidak sah kecuali ada Islam. Karena iman adalah meliputi lahir dan batin. Jelas maksudnya itu? Coba kita bahas sedikit. Islam itu, orang yang mengaku Islam namanya apa? Orang yang sudah masuk Islam namanya Muslim. Orang yang beriman namanya Mukmin. Orang yang sudah sampai ke ihsan namanya Muhsin. Baik, orang yang masuk Islam namanya Muslim. Orang yang beriman namanya, orang yang membaca levelnya sampai kepada level ihsan namanya Muhsin. Tiga Pak, nanti lewat Pak hari ini. Pertama kita lihat apa itu Islam. Sering kita menyebutnya rukun Islam. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan syarat dengan rukun? Syarat itu hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan ibadah itu. Makanya syarat itu nanti yang pertama kesuatu syarat. Ketika syarat ini terpenuhi, baru masuk kepada rukun. Apa syarat sholat? Syarat sholat apa? Pertama masuk Islam. Waktu. Masuk. Syaratnya masuk waktu. Boleh nggak misalnya Bapak Ibu karena saking rajinnya mau sholat zuhur jam 11? Boleh nggak? Kenapa? Syaratnya harus masuk waktu. Yang kedua, Suci. harus suci. Boleh nggak sholat tanpa berwudu? Nggak boleh. Yang ketiga, syaratnya harus tempatnya bersih dari najis. Yang keempat, apalagi syaratnya? Menghadap. Boleh nggak ibu sholat harap sana? Itu namanya syarat. Syarat itu harus ada sebelum ibadah itu dikerjakan. Itu syarat. Kalau rukun, ketika amal itu dikerjakan, ada aturan mainnya. Aturan main ini namanya rukun. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah khusus yang dimulai dengan takbir, yaitu dengan salam. Rukun dalam sholat yang pertama apa? Niat. Baru takbiratul
dia ke masjid, kira-kira aneh nggak? Pak Haris hanya punya seorang teman, agamanya Muslim. Pak Haris nggak tahu, tiba-tiba tadi sholat subuh dia ikut. Heran nggak? Heran. Tapi tidak ada yang tahu, tiba-tiba dia Islam. Makanya disunahkan pada saksi. Berapa? Secepat fitnah. Disampaikan ke orang lain. Jadi syarat rukun pertama supaya dia menjadi seorang muslim adalah mengucapkan dua kalimat. Ini kuncinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan siapa pun yang mengucapkan kalimat ini dan tidak pernah keluar dari Islam sampai dia mati, maka dia Islam. Namanya Muslim. Baik, itu putusan yang pertama. Pertama mengucapkan dua kalimat. Ketika dia sudah melaksanakan, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kewajiban berikutnya apa? Mendirikan sholat. Ketika dia sudah mendirikan sholat, berikutnya apa? Tadi apa? Puasa apa zakat? Zakat. Yang benar yang mana? Puasa apa zakat dua? Nah ternyata itu hadisnya ada dua-duanya. Zakat. Di hadis yang lain dimulai dengan zakat, di hadis yang lain dimulai dengan. Tapi yang paling sahih itu dimulai dengan zakat. Zakat. Waqimus sholat, waktu zakat. Ya. Waqimus sholat, waktu zakat. Berikanlah kepada mereka Zakat. Pertama rukun Islam itu adalah Syahadat. Syahadat. Kedua, sholat. Sholat. Ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Haji. Nah, ketika seorang mengaku Islam, ibadah lahiriahnya adalah yang lima ini. Ibadah lahiriahnya namanya Muslim. Makanya kalau ini lebih sempurna lagi, dia harus beriman. Namanya beriman. Beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah dalam kejadian yang sebenarnya kejadian aqidah. Aqidah itulah keyakinan. Maka biasanya iman itu dalam kajian yang disebut dengan kajian tentang aqidah Islamiyah. Bagaimana seorang mukmin mengimani tentang Allah? Bagaimana seorang mukmin meyakini tentang sifat-sifat Allah? Bagaimana seorang mukmin meyakini tentang bagaimana af'alnya Allah? Itu kajian aqidah. Kalau dalam perguruan tinggi disebut dengan kajian usul din, asas-asas agama. Nah, Bapak Ibu akan Allah Subhanahu itu tentang Islam. Yang kedua iman. Iman itulah keyakinan al-Bismillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Terus yang kelima, wa tu'minu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadri syarri wa khairi, beriman kepada qadar dan qadar baik maupun buruk. Rukun Islam berapa? 5. Rukun iman 6. Jelas ya? Jadi Syiah itu rukun imannya 5. Orang tidak ada melihat ada orang mengatakan rukun imannya 5, jangan Syiah. Atau dia mengatakan rukun imannya 12. Ini kan tentang Syiah. Satunya mereka nanti ada yang mengatakan harus imamiyah itu adalah ada 12 imam yang mereka yakini. Nanti mungkin kita akan mulai dengan paham yang tertentu. Itu Islam itu dia harus melaksanakan 5 tadi disebut dengan rukun Islam. Maka dia ingin selamat jangan menjadi rukun iman. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini paling tinggi digabungkan keduanya, Islam, iman, ihsan. Tidak mungkin seorang beriman kalau tidak masuk Islam. Tidak mungkin seorang beriman kalau tidak masuk Islam. Tidak mungkin seorang beriman kalau tidak masuk Islam. Tidak mungkin seorang dan Islam itu dia harus beriman. Baik, sedikit kita jelaskan. Siapapun orangnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai akhir hayat tidak pernah murtad, dia Islam dan insya Allah masuk surga. Surga.
Pasti Pak. Itu pasti. Karena Allah menyebut dalam surah Al-Imran, Inna dina indallahil Islam. Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama. Ini jaminan Pak. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu. Dan siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima sama sekali. Bahasanya Pak, coba lihat. Fala yuqbal minhu menggunakan lan, bukan fala yuqbal minhu tapi lan. La dalam bahasa Arab bermakna tidak. La bermakna tidak. Kalau orang Arab mengatakan hal turid, apakah kau mau ini? Jawabannya la, tidak. Itu masih bisa. Misalnya bapak nawarin saya minum, mau minum? Saya bilang nggak usah, enggak. Itu masih ada kemungkinan saya dipaksa. Silakan Pak, nggak enak gitu. Ayo saya minum. Itu menurut kalimat la. Tapi kalau jawabannya la, tidak. Itu tidak. Gimana caranya mau minum dia? Nah, bahasa Arab itu ketika menggunakan kalimat la tuqbala minhu berarti masih ada kemungkinan untuk diterima. Tapi kalau dia sebut kalimat la itu tidak sama sekali bermakna abada, sampai kapanpun tidak akan diterima. Maka siapa yang memilih agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, apapun yang diperbuatnya itu tidak akan dianggap amal ibadah oleh Allah dan tidak akan diterima sama sekali. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai kapan dia diterima? Sampai dia mengucapkan dua kalimat ada sebagai rukun Islam. Begitu. Dalil yang ketiga, al-yawm surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Kata Allah, pada saya ini saya sempurnakan kepada kalian, yaitu wa atmamtu alaikum ni'mati, sesempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum al-Islam Madinah, dan saya mengakui Islam sebagai agama kalian. Dan Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang diterima oleh Allah. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menerima amalnya, diterima oleh Allah amal ibadahnya, syarat pertama dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkinkah seorang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat melaksanakan sholatnya diterima? Tidak. Mungkinkah orang yang kaya itu bersedekah tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat? Tidak. Walladzina kafaru a'malahum kasarab. Kata Allah dalam surah An-Nur, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, walladzina kafaru a'malahum, amal-amal kebaikan mereka itu kasarab, seperti buih di tengah lautan. Kalau Bapak lihat ke laut kan ada buih, ketika dikejar semakin cantik banget kelihatan, ketika dikejar ternyata nggak ada. Itu buih. Dan Allah sebut dalam ayat surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha abada. Jadi orang-orang beriman itu syarat utamanya dia harus Islam. Ini penting Pak, ini penting. Jadi kalau mau selamat minimal dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, dia harus mengucapkan syahadat. Walaupun sepanjang hidupnya dia tidak ada kebaikan sama sekali, itu pasti harus surga Pak. Maka kunci adalah Islam. Tapi belum tentu kapan masuk surganya itu berapa? Masuk dulu ke neraka. Yang pasti masuk surga. Itu kan paling tidak Pak, paling tidak yang tidak. Makanya orang-orang Islam itu tidak ada yang kekal di neraka. Yang kekal itu orang kafir sama orang munafik. Walaupun ada orang Islam, tapi ketika akhir hayatnya murtad, itu pasti kekal di neraka. Tapi orang Islam sebelum ajalnya dia mengucapkan kalimat syahadat, itu pasti masuk surga Pak. Nah, Bapak dirahmati Allah, tapi jangan jadi alasan. Ya apa-apa deh, yang penting saya Islam dan masuk surga kok gitu. Bapak dirahmati Allah, ketika disebutkan dengan neraka, bahasa Arabnya naun, jangan bayangkan nggak apa-apa deh saya kelas ini deh, yang nggak apa-apa sebulan aja neraka nggak apa-apa. Bapak dirahmati Allah, ketika disebutkan dengan neraka, nar itu semua yang ada di dalamnya siksaan.
Dan jangan bayangkan di neraka itu ada yang enak. Kan nanti ada pohon, saya potong dikit deh gitu. Itu nggak ada. Nanti kan ada air minum, saya bisa minum. Jadi ketika disebutkan dengan neraka, itu tidak ada sama sekali kebaikan di dalamnya. Semua yang ada siksaan. Dan Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau misalnya Allah menyatakan Anda masuk neraka sejam saja, bayangkan 1 jam saja misalnya. Allah menyebutkan inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Kalau misalnya di akhirat mendapatkan hukuman 1 hari di neraka, berapa lama kira-kira? Bandingannya 1000 tahun ukuran dunia. Jadi jangan kita minta ya Allah 1 hari nggak apa-apa deh gitu. Ukurannya berapa? 1000 tahun. Dan Bapak Ibu rahimahullah Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin disusun oleh Imam Nawawi juga, beliau bilang azab neraka paling ringan itu adalah ada satu api kecil banget apinya, sebesar atom lah, karena saking kecilnya nggak kelihatan. Keinjak, bayangkan apinya sangat kecil sekali, kecil banget. Keinjak, bukan hanya kaki yang sakit, tapi sampai ke tubuh pun mendidih. Itu neraka paling ringan. Nah gitu. Yang kedua adalah iman. Iman itu adalah perbuatan batiniah. Karena yang beriman yang gaib. Allah nampak. Bapak Allah itu nampak? Tidak. Malaikat kelihatan? Sudah. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada dalilnya yujuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Baik, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala mungkin nanti hari berikutnya kita lanjutkan pembahasan secara luasnya. Hari ini kita bicara tentang hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kita kesempatan, berikan kesehatan, senantiasa bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi awal dari majunya Islam di dunia dan negara kita. Amin. Kalau hari ini Bapak sudah melihat hari ini 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nanti 2 tahun ke depan kita akan melihat alhamdulillah sholat subuhnya sudah sampai di belakang. Amin, insyaallah. Saya masih melihat dulu ketika pertama kali saya ke sini, itu sholat subuhnya itu nggak ada sopan. Saya awalnya lihat masih sebesar ini kok tidak ramai gitu ya. Alhamdulillah saya lihat sekarang, dulu saya lihat sangat sedikit sekali. Sekarang alhamdulillah sholat subuh di Bali Muslim itu sudah 2 sampai 3 sopan. Jadi ada proses Pak. Saya kemarin lihat bahkan sebulan yang lalu cuma 4 orang Pak. Hari ini berapa orang? Nah, ada proses. Maka setelah itu kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kita tolong kepada Allah dengan salat dan demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kita merupakan hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kajiannya adalah tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang kajian tentang hari kiamat. Dalam part yang harus dibahas, kita baru untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita sudah membahas sedikit tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan terakhir apa itu tentang hari kiamat. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada